البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, masih membahas tentang hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membaca Quran, membacakan Quran kepada beliau. Dan di antara hikmahnya sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Battah rahimahullah dan juga disebutkan oleh Ibnu Jauzi di dalam dalam kitab beliau Al-Mushkil, yaitu hikmahnya adalah ini lebih kuat di dalam tadabbur. Kenapa? Karena orang yang membaca boleh jadi dia tersibukkan untuk memperbaiki makhraj, untuk menaati tajwid dan seterusnya dan semacam itu. Apalagi ketika membacanya adalah dengan apa? Bukan dengan mushaf, tapi dengan hafalan. Seperti sekarang, tiba-tiba diminta untuk itu dan harus siap. Maka boleh jadi hatinya akan tersibukkan untuk mengingat setelah ini lafadznya apa. Maka apa? Boleh jadi hal itu akan menghalangi sebagian dari tadabbur. Sementara orang yang mendengar, dia tidak tersibukkan dari itu semua. Betul-betul pikirannya terpusatkan pada apa? Tinggal memahami apa yang Allah inginkan di dalam ayat tadi. Maka ini lebih kuat dalam tadabbur. Mendengar lebih kuat daripada apa? Membaca sendiri. Terkadang seperti itu. Ini diantara hikmahnya kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan, Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya menyukai, bukan sekedar membolehkan, bahkan apa? Menyukai untuk mendengar itu dari selain saya. Tayyib. Dan juga di dalam hadis ini ada dalil tentang apa? Bolehnya untuk menghentikan bacaan walaupun apa? Walaupun ayatnya masih ada rangkaiannya berikutnya dan berikutnya ketika ada suatu udzur. Di sini apa? Ibnu Mas'ud menghentikan bacaan karena ada udzur. Apa udzurnya? Perintah dari Nabi untuk berhenti karena apa? Ada faktor yang mendadak seperti itu. Dan juga udzur untuk menghentikan tadabbur. Kenapa? Karena tiba-tiba beliau tersedak oleh tangisan dan sebagainya. Intinya adalah boleh untuk apa? Menghentikan suatu qiraah atau suatu tadabbur karena adanya udzur, bukan karena sibuk dengan dunia dan lain-lain. Kalau itu adalah tercela, tetapi bukan tercela selamanya. Kita membaca satu juz, alhamdulillah. Kemudian setelah itu kembali kepada kesibukan yang lain dan seterusnya. Kalau tidak mampu satu juz, ya semampunya. Allah Ta'ala berfirman, Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca apa yang mudah dari Al-Quran. Kalau sebenarnya mudah, tapi apa? Kita tinggalkan untuk sesuatu yang mafdul, sesuatu yang kurang utama, ini tercela. Walaupun tercela sendiri bertingkat-tingkat. Tayyib. Kemudian kalau ditanya dari sisi mana beliau itu menangis, telah kita lewati bahwasanya yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau adalah apa? Karena ini adalah sebagai bentuk rasa takut dan kekhawatiran beliau. Adapun yang lain seperti Al-Munawi dalam Faidul Qadir dan juga disebutkan jauh sebelum Al-Munawi dan sebelum Ibnu Rajab, yaitu apa? Ibnu Hubairah rahimahullah ta'ala dalam Al-Ifsah. Ini adalah karena gabungan status Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena di sini Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai saksi. Saksi ala haula, sebagai saksi terhadap mereka. Saksi terhadap amalan-amalan, saksi terhadap kedurhakaan, saksi terhadap lemahnya ketaatan mereka dan kurangnya sambutan mereka terhadap dakwah beliau dan seterusnya. Sementara dari sisi yang lain, umat beliau yang sangat beliau sayangi adalah apa? Memohon agar beliau mau memberikan syafaat nanti di hari kiamat itu. Memohonnya nanti, bukan sekarang. Berdoa pada selain Allah adalah syirik. Tapi nanti di hari kiamat mereka datang memohon syafaat. Maka ini adalah semacam kontradiksi. Harus jadi saksi tentang memang mereka adalah durhaka, mereka zalim, mereka banyak membangkang, mereka degil, mereka ini dan itu, padahal mereka banyak diberi nikmat. Sementara dari sisi yang lain, beliau juga apa? Beliau juga memohonkan syafaat untuk mereka. Maka pertentangan beberapa status ini menyebabkan beliau menangis karena urusannya memang susah. Sementara Allah Ta'ala pada hari itu adalah hari di mana Allah Ta'ala paling murka. Belum pernah Allah murka sedahsyat itu, sebelum itu, sebagaimana setelah itu nggak pernah Allah murka. Sekarang kita sedang di masa itu, yaitu di hari kiamat nanti adalah apa? Betul-betul di mana Allah sangat murka. Sehingga bagaimana nanti harus memohonkan syafaat sekaligus bersaksi atas kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh mereka. Tayyib, ini yang menyebabkan beliau menangis. Ini menurut Ibnu Hubairah dan Munawi dan beberapa ulama yang lain. Ini kalau kita katakan haula'i, ini bersifat umum.
Adapun yang dirojihkan oleh At-Tibi, haula di sini adalah orang-orang kafir. Maka dikatakan sebagai apa? Syahidan ala haula. Ala haula'i syahidan, yaitu syahida ala, persaksian yang apa itu memberatkan orang yang dijadikan sebagai apa? Sebagai objek. Bukan syahidali, bersaksi untuk mendukung dan menguatkan, tapi bersaksi atas kebatilan mereka. Maka haula di sini adalah orang-orang kafir. Dan itu banyak dirojihkan oleh para pensyarah dan para mufassirun. Haula di sini adalah orang kafir karena memang rangkaian dari ayat An-Nisa yang dibahas di situ memang tentang orang-orang kafir. Tayyib. Adapun yang lain mengatakan apa? Yang lain mengatakan tangisan Rasulullah SAW di sini lebih tepatnya adalah ini karena kontradiksinya status beliau nanti di hari kiamat. Kontradiksi, enggak betul-betul kontradiksi, tapi apa? Dari satu sisi seperti ini, dari sisi yang lain beliau juga harus demikian. Baik. Maka yang diinginkan haula di sini adalah apa? Adalah umat beliau, dan ini juga pendapat yang sangat kuat. Kenapa? Karena alur ayat, khusus ayat ini bukan dilihat dari setelah dan sebelum ayat, tapi ayat ini sendiri kita lihat Allah Ta'ala telah membagi. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Maka bagaimana keadaannya apabila kami mendatangkan dari setiap umat itu seorang saksi. Siapa saksi bagi masing-masing umat? Itu adalah Rasul mereka sendiri-sendiri, Nabi mereka sendiri-sendiri. Berarti apa? Di sini Rasulullah SAW sebagai saksi terhadap siapa? Sebagai saksi terhadap umat beliau. Sementara kita tahu beliau adalah nanti sebagai apa? Sebagai pemberi syafaat terhadap umat beliau. Tayyib. Tetapi apa? Pendapat ini ditentang oleh pendapat yang lain bahwasanya haula di sini bukan hanya umat beliau. Tapi apa? Haula ini adalah apa? Adalah isim isyarah kembali ke yang sebelumnya. Yang sebelumnya ini siapa? Masing-masing umat. Jadi seluruh umat nanti punya saksi dari setiap nabi, dari masing-masing nabi mereka. Sementara untuk Nabi Muhammad SAW sebagai saksi bukan hanya untuk umat beliau, tapi untuk semuanya. Berarti apa? Ini menguatkan bahwasanya beliau sekarang bukan sebagai saksi untuk umat sendiri sebagai pemberi syafaat, tetapi apa? Untuk semuanya. Berarti ini bersifat umum. Yang baik ya disaksikan kebaikannya, yang buruk disaksikan keburukannya. Bukan hanya untuk orang kafir, tapi juga apa? Untuk orang-orang yang beriman. Tayyib. Lalu mana yang betul? Dua-duanya sama-sama betul, tetapi apa? Tetapi dilihat dari perincian seperti tadi. Kalau yang diinginkan di sini adalah orang-orang yang jahat, maka Rasulullah jadi saksi tentang kejahatan mereka. Adapun kalau itu adalah orang yang baik, maka beliau juga sebagai saksi atas apa? Amalan-amalan mereka sesuai dengan yang beliau ketahui. Kemudian apa? Kemudian beliau memang akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang layak diberi syafaat. Tayyib. Lalu kenapa beliau menangis? Inti yang betul adalah ucapan Imam Ibnu Rajab. Memang beliau menangis karena beliau takut. Takut untuk apa? Untuk jangan sampai beliau itu keliru di dalam menjalankan amanah. Masalah persaksian ini perkara yang sangat besar. Demikian pula apa? Jangan sampai beliau mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Nuh ketika mengatakan apa itu? Sesungguhnya ini adalah anakku, wa inna wa'dakal haq, dan janjimu adalah betul. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan apa itu? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih, wa inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Dikasih peringatan oleh Allah. Dia bukan anakmu yang sebenarnya. Dalam artian apa? Bukan anak yang soleh, karena amalannya bukan amalan yang soleh. Maka yang layak dinisbatkan kepadamu adalah ukhuwah imaniyah. Bukan sekedar ukhuwah apa itu? Ukhuwah nasabiyah. Dia bukan dari keturunanmu yang layak untuk apa? Diselamatkan. Dan aku mengingatkan engkau, jangan sampai engkau meminta sesuatu yang apa itu? Engkau tidak punya ilmu dan engkau termasuk dari orang yang jahil. Rasulullah tidak ingin untuk beliau mengalami seperti itu, memohonkan syafaat bukan pada orang yang layak mendapatkannya. Maka ini posisi yang mengkhawatirkan, maka beliau menangis di situ. Tayyib. Dan ini lebih tepat. Menurut apa? Menurut jumhur ulama ini lebih tepat. Takut nangisnya di sini adalah nangis karena takut. Seperti yang diinginkan oleh apa? Imam Nawawi di sini, yaitu apa? Min khosyatillah, takut karena apa? Ini amanah yang besar. Tidak seperti pendapat sebagian pensyarah yang lain yang mengatakan ini tangisannya adalah tangisan terharu. Beliau dikasih kedudukan yang tinggi maka beliau terharu. Jelas kita yakin beliau terharu, tetapi untuk hadis ini dan untuk ayat ini tangisannya adalah tangisan takut karena masalah amanah.
Tayyib, karena ini adalah hari yang sangat besar yang semua orang sangat ketakutan, yang mana seluruh nabi mengatakan Allahumma salim salim. Tayyib, banyak nabi yang tidak berani memberikan syafaat. Tayyib, ini pendapat yang lebih tepat. Takutnya nangisnya adalah karena takut. Walaupun ada khilaf, takutnya ini masalah apa? Masalah kontradiksinya status beliau di situ ataukah karena amanah yang sangat besar di sini. Tayyib. Tapi intinya adalah tangisannya adalah tangisan yang takut. Dan para pensyarah mengatakan memang makom di situ adalah makom yang tidak ringan, makom yang sangat berat di situ. Posisi Nabi pada hari yang menakutkan itu, hari yang Allah Ta'ala mengatakan balisa'atu mau'iduhum wasa'atu adha wa amar. Bahkan hari kiamat adalah hari yang dijanjikan untuk mereka, dan hari kiamat itu lebih berat dan lebih pahit. Bukan apa? Bukan seperti yang dibayangkan oleh orang-orang sufiyah. Nanti kalau datang hari kiamat, kalau datang neraka, saya akan langsung masuk ke neraka, saya panjangkan kemah, saya masukkan orang-orang penduduk neraka dalam kemah, neraka nggak akan mampu apa-apa. Ini dia nggak tahu. Ini adalah suasana yang sangat menakutkan. Belum pernah lihat neraka, memang apa sombong orang. Baik. Tayyib, wallahu a'lam.